Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Serana Fielsado. Saya biasa dipanggil Feyen. Saya dari kelas 10C SMA Swasta Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bioteknologi. Dan pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknos. Bio itu berarti hidup dan teknos itu teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi. Jenis-jenis bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah yang pertama, kelebihan, biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Dan kelemahannya yaitu perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Dan bioteknologi konvensional itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang makanan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Setelah itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya yang pertama kultur jaringan, yang kedua pembastaran, yang ketiga hidroponik, dan dalam bidang industri misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat di bidang pengobatan. Di bidang pengobatan misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima di bidang peternakan. Di bidang peternakan misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dalam kandungan krim lebih banyak. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Produk yang dihasilkan dalam bioteknologi modern ini dapat berasal dari keseluruhan tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentu saja, seperti sel, jaringan, atau organ. Pada umumnya, ciri khas bioteknologi modern akan berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa materi genetik. Rekayasa genetik adalah proses modifikasi atau manipulasi sekuens materi genetik suatu organisme. Manfaat bioteknologi modern. Bioteknologi modern dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti pertanian, farmasi, penanganan polusi, dan pengembangan sumber energi. Contoh produk bioteknologi modern. Yang pertama, teknik kultur jaringan.
Contoh bioteknologi modern yang pertama yaitu teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah suatu teknik untuk memperbanyak tumbuhan dalam skala besar. Teknik ini dibuat dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan, bisa melalui potongan kecil daun, akar, batang, atau bagian tumbuhan yang lainnya. Potongan tumbuhan tersebut lalu ditumbuhkan di satu medium yang telah dipersiapkan dan mengandung semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua, teknologi rekombinasi DNA dan cloning gen. Bioteknologi modern, hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut diawali dengan melakukan proses rekombinasi DNA berupa penyisipan gen insulin yang berasal dari DNA sel manusia ke dalam plasmid bakteri, sehingga diperoleh plasmid rekombinan. Rekombinasi DNA merupakan proses modifikasi DNA yang dapat berasal dari spesies yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Yang ketiga, PCR atau Polymerase Chain Reaction. Contoh produk penerapan bioteknologi modern selanjutnya adalah PCR. Metode ini digunakan untuk perbanyakan atau amplifikasi DNA secara in vitro atau luar sel hidup. Selama pandemi, PCR banyak digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus corona yang ada di dalam tubuh. Tentunya bisa memudahkan proses perawatan dan evakuasi. Yang terakhir yaitu antibiotik. Antibiotik juga merupakan hasil produk bioteknologi modern. Antibiotik adalah senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Antibiotik yang pertama kali ditemukan dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Penicillin ini adalah antibiotik yang ampuh melawan infeksi dari bakteri gram positif karena mampu menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Contoh beberapa jenis antibiotik adalah antibiotik yang berasal dari kelompok streptomycin dan tetracycline yang ampuh melawan bakteri tuberculosis. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Yang pertama, kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas produk. Kekurangan dari bioteknologi modern yaitu biaya produksi relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Demikian pembahasan materi tentang bioteknologi dari saya. Terima kasih.